Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah, setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika berada dalam kesulitan atau memiliki hajat yang ingin dipenuhi. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakin kita akan kebesarannya. Segala permohonan seorang hamba kepada Robnya demi meraih karunia-Nya dipanjatkan lewat doa. Memohon rahmat dan kebaikan disertai sikap merendahkan diri atau tawaduk dan senantiasa mengagumkan zat Allah. Tak hanya itu, doa juga diperintah langsung dari Allah kepada semua hamba-Nya yang memiliki keinginan dan harapan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-Nya untuk memohon ampunan. Namun berdoa juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus mengikuti adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena ternyata ada doa-doa yang justru terlarang untuk dipanjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Imam Ash-Sadi menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala di atas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir Ash-Shadi halaman 291. Lantas apa sajakah doa yang tidak disukai Allah, bahkan dilarang dalam Islam? 1. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena itu, apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala apabila diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang berdoa untuk dunia saja tanpa mengharapkan pahala akhirat. Karena kesenangan, kekayaan, atau kedudukan di dunia. Semua bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Allah berfirman, "Maka di antara manusia ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat.'" Contohnya seperti kita berdoa meminta kekayaan dunia, tanpa dilandasi niat setelah Allah mengabulkannya, kita tidak bersedekah atau berbagi dengan yang kurang mampu. 2. Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kekafiran tidak percaya kepada Allah dan akhirat merupakan dosa besar yang tidak diampuni. Sehingga walaupun orang tua mendoakannya, maka doanya tidak akan diterima. Bahkan orang beriman dilarang memohon ampun untuk mereka. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Quran Surat At-Taubah ayat 84, 3. Berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meskipun kita ada di posisi benar-benar didolimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang baik. Namun, meskipun dibolehkan untuk mendoakan jelek, asal jangan berdoa yang jelek dan berlebihan. Allah berfirman, Allah tidak menyukai keburukan, dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Tetapi meskipun kita didolimi, jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang mendolimi. 4. Berdoa memaksa agar permintaannya dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan bagi manusia. Untuk itu, bersabar dan yakin adalah cara yang bijaksana dalam berdoa. Allah berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci."
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. 5. Doa minta diwafatkan ketika sakit parah. Bahwasannya Rasulullah SAW masuk menemui mereka. Sementara itu Abbas paman Rasulullah SAW sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharap kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan, dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah, dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya, dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya. Maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Imam Bukhari, Muslim, dan Baihaqi, dan selain mereka telah mengeluarkan hadis dari Anna secara marfu, diantaranya berbunyi, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaknya ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku, jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah, itulah doa-doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Amin. Wallahu alam. Jika sahabat semua mendukung konten-konten dakwah untuk terus berkembang, maka bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke lebih banyak orang, supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.